Halo, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Dana Dewa Channel di Markitso. Semoga di siang ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam rahmat dan hidayahnya, yang dimana semoga apapun yang kita kerjakan itu lebih dimudahkan, diperlancar segala aktivitas apapun. Juga semoga kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, termasuk dijauhkan juga dari virus COVID-19. Di perjumpaan kali ini seperti biasa, saya akan sedikit memberi sebuah testimoni tentang pernafasan nafas sehat yang telah beberapa kali saya share di video sebelum ini. Dan kali ini saya akan memberi sedikit testimoni tepat teman saya yang dulu pernah mengalami sakit ambeien itu benar-benar sudah sembuh dengan telaten melakukan meditasi pernafasan nafas sehat. Untuk itu mari sekarang kita lihat, check it out. Alhamdulillah, di siang ini saya kedatangan seorang tamu yang dimana sebelumnya saya sudah punya niatan untuk main ke Kediri, yaitu meminta testimoni jenengan, yang dimana saat itu jenengan telepon saya, katanya ketika saya bertanya tentang sakit ambeien jenengan, apakah jenengan sudah sembuh dari ambeien tersebut, dan saat itu juga jenengan jawab, alhamdulillah mas, saya sembuh. Nah, maksud saya untuk datang ke Kediri itu minta testimoni video dengan kejujuran panjenengan, mas Danang. Jadi betapa alam itu sangat-sangat merekam keinginan saya untuk bertemu fisik dengan jenengan. Ternyata di siang ini jenengan mampir ke rumah saya ketika jenengan bekerja. Pekerjaan jenengan sendiri sebagai seorang sales yaitu mengantarkan sebuah dagangan, yang dimana dagangannya apa? Tepung ya? Iya, Tepung. Tepung kopi. Berhubung jenengan kirime daerah saya dekat-dekat dengan rumah saya, terus tadi jenengan ngechat saya, mas neng omah ora, kang neng omah ora, oh nek rumah aku mampir, oke siap, aku bilang gitu loh. Ya alhamdulillah, saat ini juga berarti pertemuan kita di hari ini itu sangat diinginkan dan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Jadi ceritakan Mas Danang tentang bagaimana sakitnya itu, awal mulanya sakit terus jenengan sampai telepon saya bertanya tentang pernafasan itu. Monggo Mas Danang, bukan jenengan saat itu kan sakit ambeien toh? Iya. Coba Mas Danang ceritakan, Mas Danang, biar dilihat sama penonton, siapa tahu konten ini sangat bermanfaat untuk kehidupan orang banyak gitu Mas Danang. Oh iya. Ya itu rasanya itu sakit sekali Kak. Gak nyaman gitu ya? Iya, bukannya enggak nyaman lagi, lebih ke tersiksa. Jadi ambeien itu kan keluar gini toh anus itu. Iya. Dibuli kan keluar ngotot gitu ya. Buat duduk aja susah. Buat duduk aja susah. Iya sakit kan? Oke. Gak nyaman gitu nih. Iya. Terus Naik motor kalau jalannya yang masih makadam, saya ngisi-ngisi gini. kalau nyopir juga gitu Mas, kalau lagi ngantar barang itu juga gini-gini. Agak kemuncul ke depan sini. Oh, Jadi dari yang duduknya di saya ujung. buat duduk itu yang ini, bukan ujung. Kalau ujung kan tetap kena. Oh iya. Yang ini loh. Berarti kayak tumpuan ke cengkal kuku. gitu. Iya ya, ke pahanya. Nah, buat ini kan tumpuan. agak terangkat loh kalau gini posisi. Heeh. Tapi kalau mundur di posisikan bener-bener kan duduk. Itu saya diem selama sekitaran 2 minggu nggak bilang-bilang. Oh, berarti sebelum jenengan telepon saya, di situ Sudah, jenengan sudah sudah. merasakan diam selama 2 minggu lebih gitu. Iya. Menengai gitu. Iya. Sambil merasakan, cara menikmati, menyesali, goleki perkorone apa gitu nggih. Nggih. Dan ternyata terus ketika jenengan telepon saya,
alhamdulillah kok Belum. saya kasih teknik Itu sebelumnya saya kan gara-garanya istri saya. Oh, sebelumnya gara-gara Istri saya itu apa jenenge setiap ke belakang, setiap ke apa mandi. kamar mandi kok lama. Kan saya nggak bilang kalau saya sakit ambeien. Nanti takutnya malah posisi apa Sempat keluar darah, Mas? Hah? Waktu BAB sempat keluar darah? Lupa. Ih, pantes lama. Nah, memang lama karena saya diemen itu toh. Nah itu kan saya kan nggak mau kayak gimana ya, kayak istri saya atau keluarga saya kepikiran karena sakit saya yang sakit kayak gitu kan, sakit yang membingungkan bagi saya. Dioperasi kan juga nggak bisa, masa harus dipotong. Sebenarnya bisa, Mas Enang, kalau menurut medis di situ dioperasi yaitu dipotong. Ya karena saya nggak ngerti pemikiran saya kan gitu. Jadi saya diem selama 2 minggu. Selama 2 minggu ternyata saya dipantau pergerakan saya sama istri itu setiap ke belakang kok mesti lama. Jadinya apa tuh ya? Jadi apa tuh ya, kok lama banget yang belakang. Nah, akhirnya aku ngomong, ngono wis kapan ya, selang minggu, 2 mingguan. Meneng ae, diem wae. Akhirnya abis terus disuruh ke mbah saya, termasuk mbah saya ya kan, masuk mbah saya itu apa itu Pijat. namanya, dia kan Urut tradisional, ya. tradisional ya, tukang gimana ya istilahnya kayak sangkal putung gitu ya, iya. Nah di situ itu kan dulu kan sudah pernah, jadi enaknya ngomong ini udah 2 kali itu ya, kambuh kedua kali itu. Oh, itu yang kedua kali? Berarti Kali. jenengan ketemu saya waktu sakit ambeien. Yang kedua kali. Itu yang kedua kali? Yang kedua kali. Astaga. Kalau dulu malah lebih lama, 1 bulan saya diemkan. Oh, dulunya malah 1 bulan? Wih. Nanti sempat panjang masih? Sempat. Terus akhirnya di situ itu kan sama mbah, saya masih mbah sendiri, mbah Kong, pernahnya itu kakek ya. Itu kan di perut dinaik, no. Ya, perut ini terus ditata, anak anusnya juga ya dimasukin. dimasukkan. Tapi itu wah, ya kayak menyiksa gitu. Udah sakit. Jadi saya tengkurap, habis dibenerin perut, saya tengkurap di gini kan. Pakai tumit itu. Wah, Pakai tumit, pakai tumit. ditekan. Gitu. Ya. Wah, luar biasa Alhamdulillah. sakitnya. Nah, terus yang itu sudah beberapa bulan, ya mungkin beberapa 1 tahun, hampir 2 tahun, terus kambuh lagi itu yang kedua. Nah itu ketahuannya ya istri saya itu, mantau saya itu akhirnya gini ya. Terus referensi dari siapa? Dengan tiba-tiba telepon saya itu atau dari saudara? Ya, kemauan sendiri. Oh, kemauan jenengan sendiri. Kan sudah kenal kita sebelumnya. Oh iya, sebelumnya kan jenengan sudah Pernah ketemu. ikut acara kami ya, acara kami tentang pelatihan nafas sehat itu ya. Iya. Di Kediri itu ya, di hotel, salah satu hotel di Insumo itu ya. Iya. Oh gini, alhamdulillah. Itu sama istri saya disarankan ke mbah lagi. Neng, saya bilang tunggu dulu. Jangan mesti ingat saudara jenengan yang keluar ada 2,5 cm dulu. Pernapasan hanya setengah jam lebih langsung tenggelam. Bukan tenggelam, itu sebenarnya bukan tenggelam atau masuk enggak. Sebenarnya itu kayak terbakar ya. Bener ya, kayak terbakar terus mimpes atau kempes sendiri karena panas tadi ya. Iya. Itu berapa menit jenengan melawan pernapasan itu? Setengah jam atau mungkin 1 jam? Ya, Pertama 15 menit, kok ada perubahan, akhirnya setengah jam sampai sempurna. Alhamdulillah. Terus itu sampean menggunakan pernafasan yang halus atau pernafasan yang keras, Mas? Keras. Pernafasan keras. Oh, yang 1 detik. Nah, kencang 1 detik nah kencang itu ya. Waktu buang ditarik lah, waktu itu luar biasa rasanya. Tapi kan manfaatnya sungguh luar biasa ya. Miracle, keajaiban dunia, itulah kuasa Maha Mas Janaki. Berarti yo kita sendiri sangat bersyukur terhadap kuasa Tuhan, juga termasuk
bersyukur terhadap keluasan semesta yang dimana memberi pencerahan melalui hal-hal sedikit, yaitu hal kecil yang tidak pernah kita sadari, yaitu melalui proses pernafasan nafas sehat gitu. Nah, dari situ juga akhirnya disinilah mungkin kita tidak hanya terhubung sebagai seorang teman, jadi selalu terhubung karena sistem kekeluargaan yang sangat erat, atau mungkin gimana ya, atau mungkin suatu saat saya sendiri membutuhkan sedikit dari sebuah pencerahan atau teknik-teknik dari pernafasan atau mungkin meditasi dari panjenengan juga. Walaupun jenengan belajar ke saya, tapi saya sendiri juga tidak menyangkal bahwa saya akan belajar juga pada panjenengan dan yang lain. Ingat, manusia hidup di dunia ini adalah saling melengkapi antara satu sama yang lain, gitu loh Mas Jenangge. Yang penting cara pikir kita itu di situ saya sarankan untuk tetap fleksibel, tidak terlalu dijuruskan pada satu penjurusan otak sehingga kita sendiri kadang terlalu bingung dengan apa yang kita hadapi, gitu. Yang penting satu, semangat kita adalah sebuah jalan untuk pencapaian kita, terutama menuju pada kesehatan. Dan selain itu, ketika kita sehat, maka doa saya semoga semuanya selalu dalam kondisi yang lebih semangat dan lebih berkarya melalui caranya masing-masing, sehingga sangat membantu dalam keberlangsungan hidup yang super singkat ini. Terima kasih Mas Danang atas kehadirannya. Untuk saudara-saudaraku, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe gratis. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Dahana Dewa. Nanti suatu saat saya akan memberikan satu testimoni, yaitu tentang sakit gatal yang menaun. Jadi dari kecil sampai umur 36 tahun, dia itu gatal tidak pernah berhenti. Alhamdulillah ketika dia itu melakukan sebuah pernafasan yang tepat dan benar, di situ terjadi pergantian oksigen dan karbon dioksida sehingga tubuhnya sekarang sudah tidak gatal lagi. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.